Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Baik Anda semua, sebelum kita mulai acaranya, kita mulai terlebih dahulu dengan membacakan doa yang dipandu oleh ketua kelas kita. Silakan Ananda Habib. Said doaan. Selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak saya dulu, siapa di antara kawan kita yang tidak hadir? Ketua kelas? Ya. Allah ada sakit ya. Baik, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebagai kelanjutan dari materi kita pada pertemuan pertama, yaitu pembelajaran kromosom. Ananda di beberapa waktu yang lalu telah dijelaskan bahwa kromosom merupakan pembawa atau komponen pembawa daripada materi genetik atau istilahnya substansi genetik. Nah, sebagai contoh, ketika kita berjumpa dengan misalnya orang tua kita, dari misalnya saudara ayah kita misalnya, kemudian dia mengatakan kepada kita, kamu mirip dengan ayahmu, rambutmu seperti rambut ayahmu. Nah, pernah Anda temukan? Perawakanmu hampir mirip dengan perawakan atukmu. Hal itu menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang diturunkan daripada generasi satu generasi ke generasi berikutnya. Itu faktornya adalah yang menentukan adalah di dalam gen. Maka apa saja yang dalam gen tersebut silakan Anda perhatikan dalam pembelajaran kita, dan nanti akan Bapak minta penilaian atau jawaban dari tugas yang akan disampaikan ya. Silakan dikumpulkan nanti tugas-tugas tersebut. Baik, kita perhatikan. Kalau Ananda Ari, ketika tadi kita menemukan bahwa orang tua kita atau kita mirip dengan orang tua kita, mirip misalnya bola matanya, mirip warna rambutnya, mirip warna kulitnya, contohnya, yang menentukan apa? Gen. Iya, gen. Valen, gen di mana terdapat? Di mana terdapat gen? Di dalam kromosom. Tepatnya di dalam kromomer, yaitu kromonema yang berupa granula besar atau manik-manik besar yang di dalamnya, dan itu merupakan perangkat daripada proses terjadinya pembelahan sel. Di dalam kromomer tersebut terdapat lokus. Nah, di dalam lokus inilah terletak daripada gen daripada makhluk hidup tersebut. Maka untuk gen yang bisa kita lihat nanti hasilnya adalah akan menentukan bentuk daripada penutip yang nampak kita lihat. Contoh, rambutnya pirang, kulitnya putih. Kalau ke buah nanti, buahnya manis, buahnya bunganya merah. Itu adalah merupakan penutip yang bisa kita lihat, dan yang menentukan itu adalah gen. Nah, gen itu apa? Itu tadi unit terkecil dari bahan-bahan sifat menurun dengan ukuran 4-50 mikron. Kemudian dalam gen tersebut ya ada susunan-susunan penentu, misalnya susunan atau gen penentu daripada warna kulit, warna rambut, tinggi badan, dan golongan darah contohnya. Maka untuk mempermudah seperti ini dibuat ilustrasi bahwa menentukan alel seperti ini ya diwakili oleh contohnya B. Kalau buah misalnya buah bulat, pasangannya adalah B kecil. Kalau dia huruf besar itu adalah kapital, berarti sifatnya adalah dominan. Adapun kecil dia sifatnya resesif. Kalau B besar dengan B kecil, itu disebut dengan heterozigot, yang nanti akan mendominasi bahwa dia
akan membentuk warna atau membentuk bentuk daripada buah tersebut bulat adanya. Karena ada faktor penentu itu T besarnya atau B besarnya. Nah, kemudian gen itu apa sebenarnya? Penyusunnya adalah DNA itu sendiri. Itu disebut dengan asam nukleat. Asam nukleat terdiri dari dua, yaitu asam nukleat berbentuk DNA dan juga RNA. Dalam tubuh makhluk hidup manusia kita contohnya itu terdapat DNA dan RNA. Pada virus dia tidak memiliki DNA, atau ada yang memiliki DNA dan RNA, dan ada yang memiliki hanya RNA saja. Itu salah satu contoh virus yang memiliki RNA saja. Apa fungsi DNA dan bagaimana komponen penyusunnya? Kita lihat ternyata DNA. Nah, lihat ya. Ini ditemukan oleh para ilmuwan jauh-jauh hari ya, sekitar tahun 1800-an ya. Itu dimulai oleh Fischer, kemudian Mister dan juga Levin pada tahun 1900-an. Mereka menemukan komponen-komponen ini. Ya, mereka menemukan fosfatnya yang bersifat asam anion kuat. Kenapa? Dia mudah melepas daripada atom H plusnya. Maka dikatakan dia asam. Maka kenapa dikatakan dia asam dioksiribos? Karena sifatnya asam. Pembentuknya apa? Unsur fosfat yang terdapat dalam asam nukleat itu sendiri. Kemudian apalagi unsur terusnya adalah dari gula dari jenis dioksiribos. Dioksiribos dari gula pentosa. Kemudian unsur seterusnya adalah basa nitrogen yang terdiri daripada basa purin dan pirimidin. Kalau purin terdiri daripada adenin dan guanin, kalau pirimidin dari jenis sitosin dan timidin. Nah, kemudian apa fungsinya? Fungsi daripada DNA adalah yang pertama pembawa informasi genetik. Artinya dia menyimpan informasi genetik kemudian menyampaikan untuk pesan kedua. Contoh, kita dulu ditemukan seperti ini ciri-cirinya, baru turun ke kita. Berarti disimpan kemudian disampaikan. Ayah kita contohnya menurunkan ke kita. Nah, itu adalah fungsi daripada DNA itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengatur metabolisme tubuh. Ingat, energi paling tinggi disebut dengan ATP, adenosin trifosfat. Hampir sama ya, dan jenis adenosin kemudian trifosfat. Nah, kemudian fungsi seterusnya adalah mensintesis protein. Mensintesis protein. Fungsinya apa? Untuk menggandakan kembali DNA dan melanjutkan tugas pembelahan. Jadi yang mengkoordinir daripada aktivitas daripada sel kita adalah dalam DNA yang terdapat di dalam kromosom, terdapat di dalam nukleus. Nah, kemudian DNA tadi dalam replikasi atau mensintesis DNA itu sendiri, itu kalau kita lihat daripada rantai, lihat rantai, ini induk tangganya dan ini anak tangganya. Induk tangga terdiri dari jenis fosfat, kemudian gula dioksiribos. Lihat rantainya ini. Dan anak tangganya terdiri daripada basa nitrogen. Perhatikan. Ya. Untuk menduplikasi ini sehingga dia nanti bisa berkembang dalam proses pembelahan sel, maka diperlukan beberapa model. Kalau arahnya tadi dari 3 aksen ke 5 aksen, atau pasangannya dari 5 aksen ke 3 aksen. Lihat nanti di bukunya ya. Kemudian bagaimana model pembentukannya? Yang pertama ada model konservatif. Artinya DNA lama akan mencetak DNA baru yang tidak bersamaan dengan DNA lama. Kalau semi konservatif, ada di antara DNA lama yang satu dipakai kemudian membentuk DNA baru. Semi konservatif. Adapun dispersif, dia akan menyisip di antara DNA lama dan DNA baru. Nah, karena itu diperlukan untuk mensintesis DNA itu sendiri. Jadi DNA bisa membentuk dirinya sendiri. Nah, dan juga bisa mengendalikan unsur nukleat yang kedua yaitu RNA. Ya. Baik, asam nukleat yang kedua adalah RNA atau ribonucleic acid. Nah, perbedaannya di mana? Letak daripada penyusun gulanya. Kalau dari DNA tadi dioksiribos, kalau RNA dari jenis ribosa. Nah, gula pentosa juga ya. Kemudian dari basa penyusunnya, perhatikan berbeda. Unsur timid basa nitrogen diganti menjadi urasil. Itu aja membedakan. Nah, kemudian RNA terdiri dari 3 jenis. Yang pertama RNA duta atau RNA messenger. Ini adalah yang merupakan penerjemah daripada kodon yang dibentuk di DNA tersebut. Maka RNA duta nanti yang akan
menerjemahkan daripada kode-kode genetik yang membentuk asam amino pembentuk polipeptida yaitu protein. Maka nanti akan kita perhatikan di sintesis protein. Misalnya AUG membentuk apa? UAA membentuk apa? UUG membentuk apa? Seluruhnya kode-kode tersebut akan membentuk jenis asam amino pembentuk daripada polipeptida yaitu protein itu sendiri. Baik, Anda. Jenis-jenisan tadi ada RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosom. Perhatikan seperti ini. Nah, kemudian silakan Anda kerjakan tugas yang Bapak sampaikan tadi. Ya, sudah dikerjakan? Nah, coba Pak minta kumpulkan. Baik, terima kasih Nanda. Alhamdulillah terjawab dengan mudah semua. Itu artinya pembelajaran kita berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu dengan pendekatan saintifik, dengan metode pembelajaran observasi based learning. Kemudian Anda sebelum Bapak tutup, mari kita perhatikan untuk pembelajaran kita pekan seterusnya atau pertemuan seterusnya, yaitu sintesis protein. Silakan Anda gali bukunya, baca-baca dengan referensi yang ada. Kemudian akan kita lanjutkan insyaallah untuk pertemuan selanjutnya. Demikian adalah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.